Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dari pola hidup di dalam keluarga Allah. Dan temanya tentunya sangat menarik sekali, yaitu menjalin kasih persaudaraan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebuah gereja seringkali dianggap sehat dan kuat, dinilai keberadaannya dari 3 komponen yang saya sering sebut ABC. Apakah itu ABC? E adalah attendance, yaitu berapa banyak orang yang hadir di dalam ibadah sebuah gereja. B adalah building, yaitu seberapa besar bangunan atau gedung gereja yang dimiliki, yang dipakai untuk beribadah, perlengkapan-perlengkapannya yang begitu hebat pada hari-hari ini. Dan C adalah cash, yaitu seberapa besar jumlah dana yang dimiliki oleh gereja tersebut. Namun sebenarnya sebuah gereja itu dinilai sehat atau tidaknya sebetulnya tergantung dari kualitas relasi yang terjalin di dalam gereja tersebut. Ada 2 relasi tentunya, yaitu relasi vertikal, yaitu relasi kepada Tuhan, bagaimana jemaat menghormati Tuhan dan mencintai Tuhan. Dan yang kedua adalah relasi kepada sesama, saudara seiman. Nah, saudara tentunya ingat tentang hukum yang pertama dan yang terutama yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata kasih di sini digunakan kata agape. Artinya tentunya kita mengasihi sesama kita bukan dengan kasih manusia, tetapi dengan kasih Allah. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Di bawah pimpinannya semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Jadi kita lihat peranan kasih itu seperti sendi-sendi yang menghubungkan satu dengan yang lain sehingga anggota tubuh itu bisa bergerak. Nah, hari yang pertama kita akan membahas tentang saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, saling mengasihi merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan tubuh Kristus agar tubuh Kristus itu dapat bergerak menjadi tubuh yang sehat. Selain itu, saling mengasihi juga merupakan bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35 menjelaskan hal tersebut. Jadi kasih itu adalah identitas bagi murid-murid Kristus. Nah, saling mengasihi ditunjukkan tentunya dengan sebuah tindakan, love is act. Tindakan yang nyata, misalnya untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, kalau kita ketemu di dalam ibadah hari Minggu, jangan kita menunggu untuk diberikan salam terlebih dahulu, tetapi kita bisa menyapa mereka lebih dahulu. Saling melayani, ya, saling menolong, saling memperhatikan dan sebagainya. Dan tentunya saudara, untuk mengasihi dibutuhkan sebuah pengorbanan. Sebagaimana Kristus mengasihi kita dengan mengorbankan hidupnya bagi kita. Nah, itulah hari yang pertama di mana kita belajar untuk saling mengasihi di dalam tindakan-tindakan nyata yang sangat sederhana sekali. Dan yang kedua adalah komitmen kepada tubuh Kristus. Saudara, hubungan antara anggota tubuh Kristus bukan hanya dilandaskan oleh kasih saja, tetapi juga harus dilandaskan oleh komitmen. Apakah itu komitmen? Yaitu keterikatan satu dengan yang lain, sesama anggota, untuk saling membagi hidup. Komitmen itu artinya ketetapan hati untuk melakukan sesuatu untuk sesama kita dengan sekuat tenaga dan tentunya dengan penuh kesetiaan. Sebagai contoh, bagaimana Yonatan dan Daud itu membuat sebuah komitmen di antara mereka. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, sebuah kisah yang sangat klasik sekali, yang seringkali dijadikan contoh
bagaimana Yonatan dan Daud itu memiliki sebuah komitmen di dalam mengasihi satu dengan yang lain. Dalam ayat yang ketiga dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Nah, inilah hukum yang digenapi oleh Yonatan, yang dilakukan oleh Yonatan, walaupun ini perjanjian lama ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kasih ini sudah menjadi sesuatu yang penting sekali dan menjadi ciri daripada orang yang mengasihi Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Saudara tahu Yonatan itu adalah anaknya Saul, artinya dia sebetulnya sebagai pengganti dari Raja Saul, ayahnya. Apalagi yang dilakukan oleh Yonatan, saudara? Dia juga memberikan kepada Daud baju perangnya, ya, sampai pedangnya, panahnya, dan juga ikat pinggang. Artinya, saudara, Yonatan memberikan apa? Seluruh kehidupannya, seluruh bahkan masa depannya kepada Daud yang dikasihnya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Tentunya hal ini seringkali sudah jarang terjadi di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Tetapi ini adalah sebuah contoh nyata, Bapak Ibu Saudara, bagaimana seseorang bisa mengasihi orang lain. Nah, mengikat perjanjian dalam bahasa Inggrisnya adalah covenant. Ya, jadi Yonatan membuat sebuah covenant, sebuah perjanjian dengan Daud dengan komitmen yang sangat-sangat luar biasa. Sampai ia menyerahkan semua yang ada pada dia. Menyerahkan jubahnya sebagai anak Raja Saul yang berhak menggantikan kedudukan Saul. Bahkan menyerahkan hidupnya juga buat Daud yang dikasihnya. Bapak Ibu Saudara, beberapa contoh komitmen yang kita bisa lakukan dengan orang-orang yang ada di dekat kita, kepada sesama kita. Yang pertama contohnya, bisa kita saling menerima satu dengan yang lain. Tentunya kita tahu bahwa setiap orang itu punya kekurangan, ya, tetapi juga orang mempunyai kelebihan. Nah, bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain? Saudara, jangan kita hanya melihat kekurangan-kekurangannya saja, tetapi juga kita bisa melihat kelebihan-kelebihan dari orang tersebut. Inilah yang membuat kita bisa menerima satu dengan yang lain. Ya, jangan terus fokus kepada kekurangan orang tersebut sehingga kita berpikir negatif terus kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada sesama kita. Tetapi marilah kita juga melihat sisi-sisi baik dari orang tersebut yang akan membuat kita mampu menerima satu dengan yang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga kesatuan, unity. Saudara, hindari yang namanya perpecahan. Hindari yang namanya gosip-gosip di antara saudara-saudara seiman. Mari kita menjaga kesatuan, karena kesatuan itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Ya, perpecahan itu membuat segala sesuatu yang kuat menjadi begitu lemah. Bahkan bangsa yang kuat sekalipun akan hancur ketika ada perpecahan. Oleh karena itu, di dalam gereja Tuhan, ya, mari kita menjaga kesatuan. Kita menjaga nama baik dari sesama kita. Kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita. Dan yang ketiga, contoh komitmen yang kita bisa lakukan adalah kita memiliki seperasaan dan sepenanggungan. Ya, ada ayat yang berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Dulu saya pikir lebih mudah menangis dengan orang yang menangis, ya. Memang lebih mudah, ya saudara. Tetapi ternyata ada banyak orang sulit untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kenapa? Karena seringkali ketika ada orang yang berhasil, kita nggak bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita tersebut. Ya, ada rasa apa? Iri hati. Kok dia yang diberkati, kok bukan saya yang diberkati? Jadi seperasaan dan sepenanggungan ini menyangkut dua hal, yaitu ada orang yang sedang menangis, sedang susah, kita ikut menangis, saudara. Ya, dan itu rasanya seringkali bisa kita lakukan. Tapi ada tantangan ketika ada orang-orang yang di sekitar kita, teman kita, rekan seiman kita, mungkin dipromosikan di dalam pekerjaannya, diberkati di dalam pekerjaannya. Bisakah kita bersukacita dengan orang yang bersukacita itu? Yang keempat, contoh yang lain adalah saling membangun. Ya, artinya saudara, kalau teman kita mungkin sedang jatuh, ya, mungkin sedang punya masalah, saudara, jangan kita biarkan teman kita, jangan kita membuat dia lebih jatuh lagi
dengan melakukan hal-hal yang negatif terhadap dia, tetapi marilah kita mengangkat orang yang jatuh itu. Ya, kalau teman kita salah, marilah kita menegur dan menasihatinya dengan kasih dan jangan dengan kasar, Saudara. Ya, jangan memberikan kata-kata yang melemahkan mereka, tetapi berikanlah kata-kata yang membangun, yang positif, sehingga mereka bisa bangkit dari kejatuhan mereka. Ini hal-hal yang praktis, tentunya setiap orang ada up and down di dalam kehidupannya. Ya, pada waktu up mungkin kita bisa happy, bisa bareng-bareng dengan mereka. Tetapi pada waktu down, ya, waktu teman kita sedang down, apakah kita ada bersama dengan mereka? Yang kelima, contoh yang praktis adalah, ini sangat praktis sekali, saling mendoakan, Saudara ya. Mungkin kalau ada orang yang sedang sakit, ya kita doakan. Orang yang sedang mengalami pergumulan, tantangan kehidupan, orang-orang yang sedang mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupannya, mari kita belajar untuk apa? Mensupport, mendoakan supaya mereka bisa mendapatkan kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Itulah hari yang kedua yang kita bahas, Saudara. Nah, pada hari yang ketiga ada sebuah pilihan, ya. Sendiri atau bersama, ya. Wah, kalau Saudara ditanya mau sendiri atau bersama, biasanya yang jomblo akan berkata, ya maunya berpasangan gitu ya, Saudara ya. Ya. Nah, sendiri atau bersama ini merupakan hal yang penting sekali. Dari pembahasan kita hari pertama, hari kedua, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian, Saudara. Bahkan ketika penciptaan manusia, Tuhan berkata kepada Adam bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dan Tuhan membentuk Hawa menjadi penolong yang sepadan untuk Adam. Saudara bisa membaca itu di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Seorang raja yang sangat berhikmat yang namanya Salomo dalam kitab Pengkhotbah pernah berkata begini, Saudara. Berdua katanya lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau seorang yang jatuh, yang lain akan mengangkatnya. Sangat kasihan sekali kalau ada orang yang jatuh dan tidak ada orang lain yang mengangkatnya. Nah, Salomo pun mengerti, Saudara, ya, bahwa penting sekali memiliki orang-orang lain di sekitar kita. Karena kita bisa saja jatuh, kita bisa saja lemah, tetapi kalau ada orang-orang di sekitar kita, itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Sama seperti lidi, satu batang itu sangat lemah dan sangat mudah dipatahkan. Tetapi kalau sapu lidi, ya, begitu banyak lidi yang disatukan dan diikat, itu menjadi kuat dan tidak mudah dipatahkan. Ada satu ayat yang sangat bagus sekali, sangat menyentuh sekali buat saya pribadi, Saudara. Itu tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-68, ayat yang ke-7. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali, berbunyi demikian. God sets the lonely in families. Jadi Allah itu menempatkan orang-orang yang sendirian, yang kesepian, itu di dalam sebuah keluarga. Ini sangat bagus sekali, Saudara. Ya, ingat, Saudara, salah satu kiasan tentang gereja adalah gereja sebagai keluarga. Salah satu ayat yang praktis yang bisa dilakukan, Saudara, dituliskan oleh Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 5 ayat 1-2. Ini merupakan menurut saya ayat yang sangat praktis sekali, ya, bagaimana kita bisa mempraktekkan hubungan antara sesama seiman. Ayat itu berbunyi demikian, Saudara. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Jadi dalam usia yang lebih tua, orang yang lebih tua, Saudara, Alkitab katakan jangan engkau keras terhadap orang yang lebih tua. Melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Ya, jadi kita menegur dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai apa? Saudaramu. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang praktis sekali. Nah, ayat yang kedua dari 1 Timotius 5 berbunyi demikian, Saudara. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Jadi kalau orang yang lebih tua itu laki-laki, kita menegurnya sebagai bapak. Tetapi kalau kepada perempuan-perempuan yang lebih tua itu sebagai ibu. Dan perhatikan ini, menarik sekali. Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi kita harus menjaga, ya, hubungan khususnya dengan perempuan-perempuan muda di sini, ya.
dengan penuh apa? Dengan penuh kemurnian di dalam kekudusan. Baik Bapak Ibu Saudara, di dalam hari yang keempat, ya kita sudah sampai hari yang keempat, dasar dan manfaat dari persahabatan. Nah yang pertama tentunya kita harus bedakan dulu. Persahabatan itu beda dengan pertemanan, ya. Sahabat adalah orang yang selalu bisa merasakan suka duka yang dialami oleh seorang sahabatnya. Sedangkan teman adalah orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Bisa saja karena hanya bertatap muka satu kali, ketemu 1-2 kali, lalu kita mengenal namanya, kita bisa menyebutnya sebagai seorang teman. Tetapi sahabat tentunya berbeda dengan teman, saudara. Amsal 17 ayat yang ke-17. Ini ayat yang sangat-sangat indah sekali. Seorang sahabat itu akan menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara justru dikatakan di sini dalam apa? Kesukaran. Karena banyak orang mau berteman kalau orang itu lagi sukses ya. Tapi kalau orang itu lagi susah, ekonominya jatuh, banyak orang meninggalkan. Nah seorang sahabat nggak seperti itu saudara. Di dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, justru menjadi seorang saudara di dalam apa? Kesukaran. Nah, persahabatan adalah suatu proses yang dimulai dari belajar mengenal satu dengan yang lain. Mau menerima orang lain ya dengan sabar sampai akhirnya bisa menikmati sebuah persahabatan. Dasar dari persahabatan yang berkualitas di dalam kekristenan adalah iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara ini penting sekali ya, iman yang sama ya saudara. Hati-hatilah untuk memilih sahabat. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, janganlah sesat karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara, seringkali kita menemukan dulu orang itu baik ya saudara, tetapi karena pergaulannya orang itu akhirnya menjadi rusak saudara. Akhirnya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi benar kata firman Tuhan, hati-hati. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan dalam bahasa Ibrani yaitu homilia yang artinya adalah companionship ya. Bahkan diterjemahkan juga communion ya Saudara. Bahkan dipakai juga di dalam hubungan intim antara suami dengan istri. Jadi saudara penting sekali untuk memilih sahabat itu berdasarkan iman yang sama. Bahkan di dalam pergaulan untuk di dalam teman hidup, Alkitab dengan jelas mengatakan saudara terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Nah saudara di dalam gereja kita kesan adalah keluarga rohani di mana kita bisa saling memperhatikan dan saling membangun. Kalau saudara yang belum memiliki kesan yang sedang mengikuti pelajaran hidup berjemaat ini saudara, ya hubungi pembimbing rohani saudara agar saudara dapat dicarikan kesan yang tepat ya keluarga rohani yang cocok buat saudara sehingga saudara bisa nyaman di situ, saudara bisa bertumbuh di tempat itu dengan baik dan akhirnya hidup saudara akan menjadi hidup yang bermakna. Baik, kita sudah memasuki hari yang kelima saudara. Nah, salah satu aspek pentingnya mendapatkan sahabat yang seiman adalah tentang nasihat ya. Jadi tadi saya katakan ya penting sekali untuk memiliki kualitas persahabatan itu adalah dalam hal memiliki sahabat yang seiman saudara. Ada kaitannya tentang nasihat yang akan diberikan oleh sahabat saudara. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan begini saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1 diawali dengan hati-hati dengan nasihat orang fasik, saudara. Karena nasihat orang fasik membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Nasihat orang fasik membuat kita, saudara, melakukan hal-hal yang sifatnya, saudara, itu nilai-nilai duniawi akan masuk ke dalam kehidupan kita. Ya. Nah, salah satu kisah yang menarik itu kisah tentang Raja Rehabeam, saudara, yang waktu itu mau ditahbiskan menjadi raja. Dan dia melihat bahwa rakyatnya itu sebelum dia menjadi raja, yaitu Salomo sebelumnya ayahnya menjadi raja itu
banyak hal-hal yang dibebankan kepada rakyat, pajak yang berat, kerja keras yang berat untuk membangun kota-kota. Nah, pada saat Raja Rehabeam ingin ditabiskan, dia mulai berpikir dan ada banyak masukan-masukan dari rakyatnya meminta supaya pekerjaan yang berat itu dikurangi, saudara. Disinilah masalahnya. Rehabeam meminta nasihat. Yang pertama dia meminta nasihat kepada penatua-penatua yang ada, para tua-tua yang ada, saudara. Dan nasihat para tua-tua itu baik sekali. Para tua-tua menasihatkan Raja Rehabeam untuk mengurangi beban-beban pekerjaan tersebut. Bahkan mengurangi pajak, ya, melayani rakyatnya dengan baik. Tapi kemudian Rehabeam mencari nasihat yang lain. Rehabeam menemui pemuda-pemuda yang sebayanya dan meminta nasihat dari mereka. Dan teman-teman Rehabeam yang masih muda-muda ini justru menasihatkan sebaliknya. Untuk memperberat pekerjaannya, menambah pajak lebih besar lagi kepada rakyat, saudara. Dan akhirnya Raja Rehabeam ini mengikuti nasihat dari anak-anak muda tersebut. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kerajaan Israel ini pecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dengan kerajaan ibu kotanya Samaria, dan yang kedua adalah Israel Selatan atau Yehuda dengan ibu kotanya di Yerusalem. Itu terjadi hanya karena apa, saudara? Karena nasihat yang salah yang diterima oleh Raja Rehabeam dan dia melakukan nasihat tersebut. Nah, 3 unsur dari nasihat yang membangun, ya. Yang pertama, kalau kita mendengar nasihat yang membangun, saudara, harusnya isinya itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, disampaikan dengan cara yang apa? Lemah lembut, saudara. Ya, kita harus menyampaikan nasihat itu dengan cara yang lemah lembut. Dan disampaikan juga pada saat yang tepat. Nah, 3 unsur ini penting sekali pada waktu saudara menerima nasihat. Sekali lagi saya ulangi, isinya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ada dasar firman Tuhannya. Yang kedua disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Dan yang ketiga adalah disampaikan juga pada saat yang tepat. Nah, kita masuk kepada hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-6. Hal-hal yang harus dihindarkan di dalam persahabatan. Saudara ingat, ya, berita negatif, apalagi dengan adanya medsos pada hari-hari ini, berita negatif itu lebih cepat tersebar daripada berita positif, ya saudara. Oleh karena itu jangan lakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, janganlah kita saling memfitnah satu dengan yang lain. Hati-hati saudara, fitnah itu katanya lebih kejam dari pembunuhan, saudara ya. Yang kedua, jangan menyalahkan satu dengan yang lain, ya. Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah jangan saling menghakimi. Ingat, penghakiman itu bukan hak kita. Kita tidak berhak untuk menghakimi, hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi. Dan yang keempat, jangan saling membinasakan, saudara. Nah, ini adalah hal-hal yang jangan kita lakukan di dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Kalau gitu hal-hal praktis apa yang dapat kita lakukan, saudara? Kalau kita mendengar berita-berita yang negatif, saudara. Yang pertama, ya, jangan langsung percaya kepada berita negatif yang kita dengar. Ya. Yang kedua, berhati-hatilah dalam menanggapi berita tersebut. Jangan responsif, saudara, mendengar berita-berita negatif langsung menyebarkan kepada yang lain. Ya. Dan yang ketiga adalah mengingatkan kepada sumber berita agar tidak menyebarluaskan berita tersebut. Ya. Kenapa, saudara? Karena yang keempat, kita harus memeriksa kebenaran berita tersebut, ya, kepada yang bersangkutan. Kita harus cek dulu apakah berita itu benar atau tidak, saudara. Dan yang terakhir, saudara, apabila ternyata berita itu benar, ya, doakan dan nasihatilah orang tersebut agar orang itu bisa keluar dari permasalahannya. Saudara, inilah hidup yang begitu indah di dalam gereja Tuhan, yaitu kita harus belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih itu merupakan satu hal yang Tuhan inginkan dan kasih itu adalah hal yang terbesar dari segalanya. Mari kita membangun kehidupan di dalam gereja Tuhan dengan saling mengasihi. Tuhan memberkati.